Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ya, mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan memberi rahmat bagi kita semua ya. Ini di layar TV adalah tampilan dari akun kita ya, Suryati Roza itu. Nah, ini ada di ujung itu kita ya, saya sama istri. Itu tampilan-tampilan kita ya. Kita selalu membahas mengenai kehidupan kita ya, kehidupan kita. Termasuk mengenai agama. Juga kita menampilkan ya bebek entok, gampang memeliharanya ya. Ini cara memelihara bebek sedikit tapi menghasilkan uang ya. Kita juga menunjukkan bahwasanya ini hadis, ini Al-Quran dan hadis. Kita juga membuat pekerjaan ya, membuat suatu tontonan untuk pekerjaan ini ya. Ini juga mengenai ikan ya, karena kita hidup ini harus yang logikanya itu kita ya bagaimana kita hidup di dunia ini, cari uang ya, cari cuan. Nah, ini salah satunya ya dengan membuat YouTube. Nah, bagi yang mau, para pemirsa yang mau menjadi kreator YouTuber, boleh hubungi saja dari komen-komen di dalam akun kita ini. Dari antara atau dari WA itu ada kita buat ini ya saudara ya, nomor HP-nya ya untuk WA diskusi. Inilah antara kita sekarang. Ada Al-Fatihah ini. Nah, kita sekarang membahas mengenai sholat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solu kama ro'aito muni usoli." Sholatlah engkau dan lihatlah aku sebagaimana aku sholat. Banyak orang, ustadz-ustadz, ulama-ulama mengatakan ya begitu, solu kama ro'aito muni usoli. Tetapi bagaimana cara melihat Rasulullah sholat tidak ditunjukkan hadisnya begitu. Kalau kita tidak ya, kita harus ada hadis yang sahih. Di dalam kitab-kitab juga ada, tetapi tidak diterangkan bagaimana hadisnya yang sebenarnya. Ini kita bongkar kembali ya. Supaya apa? Supaya sholat kita itu diterima ya. Karena orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya, Allah berfirman, orang yang takut kepadaku adalah orang-orang yang berilmu. Demikianlah ya. Kita akan membahas mengenai solu kama ro'aito muni usoli. Di sini di akun kita juga ada Jawa ya, ada Jawa di Sumatera, wudu ya. Nah, solu kama ro'aito muni usoli itu ini termasuk kitab yang menulis. Nah, ini kitabnya ya, dari tuntunan ibadah sholat, majelis tafsir ya. Ini tanda tangan saya ya, M. Sahroza itu ya. Kitab sholat. Nah, kitab sholat. Ini di sini tertulis sepotong kalimat, solu kama ro'aito muni usoli. Nah, inilah ya. Tapi di dalam kitab tidak diterangkan bagaimana hadisnya. Banyak kitab-kitab seperti ini tidak diterangkan hadisnya. Nah,
kita akan membuka hadisnya dari Bukhari ya. Riwayat Bukhari jilid 3 ini kita ambil kitabnya ini. Ini kitabnya ya. Jilid 3. Ini udah saya tandai tadi ya. Ini kabar Ahad. Ini hadis dari Imam Bukhari, salah satu hadis yang pertama, istilahnya hadis yang wajib kita ikuti. Pertama hadis yang kita ikuti ini wajib kita mempunyainya ya, saudara-saudara ya, untuk pegangan hidup kita. Di halaman 866 di bab kabar Ahad. Di sini diterangkan pada bab yang pertama tentang dibolehkannya menggunakan kabar Ahad. Dipercaya pada masalah azan, sholat, puasa, warisan dan hukum-hukum ya, firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ini masalah mengapa dalam hadis ini diterangkan. Nanti kita akan membahasnya lagi. Ini mengenai perang ya. Tidak semua orang muslim itu harus perang, tapi sebagian dari mereka harus mengaji gitu. Supaya apa? Supaya bisa memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, bila kembali berperang ya, agar mereka dapat menjaga dirinya. Berperang itu ya bisa juga diartikan sekarang ini mencari nafkah. Ya, tidak semua itu orang harus begitu. At-Taubah 122 biar jelas ya. Buka surah At-Taubah ya. Nah, inilah hadis dari Bukhari. Dari Malik ya, Ibnu Huwairiyah qala. Nah, ini hadisnya ya. Sini ada solu kama ra'aito muni usoli ya. Nah, ini ya saudara ya. Ini wasolu kama ra'aito muni usoli. Nah, ini dia ya, usoli. Ini dibaca, saya bisa baca ya, karena saya sambil shooting, sambil melihatnya dari HP, jadi agak gelagapan gitu saudara ya. Nah, kita membacakan mengenai artinya ya. Di sini pada hadis Sahih Bukhari pada hadis yang ke-2692. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dari Malik ibnu Huwairis berkata, kami mendatangi Nabi SAW dan pada saat itu kami adalah para anak muda yang memiliki usia yang berdekatan. Kami pun tinggal di sisi beliau Rasulullah ya. 20 malam tinggal bersama Rasulullah selama 20 malam. Rasulullah SAW adalah seorang penyayang ya. Rasulullah SAW adalah seorang yang penyayang dan lembut. Ketika beliau mengira bahwa kami telah merasa rindu dengan keluarga kami, beliau lalu bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Kami memberitahukan beliau
Lalu beliau berkata, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah dengan keluarga kalian, ajarkanlah mereka, perintahkanlah mereka, hendaklah kalian melakukan sholat yang seperti ini pada saat ini, dan sholat yang seperti ini pada saat ini, dan lakukanlah sholat sebagaimana kalian saksikan aku melakukan sholat. Ya. Jadi di kalimat ini, dan lakukanlah sholat sebagaimana kalian saksikan aku melakukan sholat. Jadi kita itu wajib ya menyaksikan Rasulullah sholat itu dari orang-orang yang melihatnya ya, yaitu dari hadis atau sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah Rasulullah atau hadis-hadis Rasulullah. Karena kalau kita tidak melihat Rasulullah sholat, bisa berbahaya ya, berbahaya pada amal ibadah kita. Jika datang waktu sholat, kumandangkanlah azan oleh salah seorang dari kalian, dan jadikanlah orang yang paling tua di antara kalian sebagai imam. Nah ini ya, banyak orang menjadi imam tapi tidak mengerti tata cara, tata tertib. Hanya katanya, kata ustadz ini begini, kata ustadz begini. Jangan katanya, tapi kata siapa? Kata hadis. Kita harus melihat Rasulullah itu dengan hadis. Ini berbahaya sekali sebenarnya ya. Sah apa tidak imamnya itu Allah, tergantung Allah Ta'ala ya. Tetapi ada tata cara ya. Dan jadikanlah orang yang paling tua di antara kalian sebagai imam. Nah itu jelas, tegas. Yang tertua. Nah apabila yang tertua setelah dalam suatu masjid kita tunjuk, ya Pak, mari silakan Pak. Nanti yang tua itu kalau tidak mau menjadi imam akan menunjuk salah seorang. Nah begitulah tata tertibnya ya. Tanyakan dulu kepada yang tertua di antara kalian untuk menjadi imam. Jadi imam-imam ini harus mengerti, berbahaya kalau tidak mengerti. Karena hanya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Bahkan di dalam perangan juga pun kita wajib kita meninggalkan orang untuk belajar ilmu agama ini. Dalam satu riwayat darinya disebutkan bahwa aku pergi dari sisi Nabi SAW hingga beliau berkata kepada kami, yaitu kepadaku dan seorang sahabatku, jika kalian keluar, kumandangkanlah azan. Dalam satu riwayat, kemudian tinggallah kalian berdua, dan hendaknya yang menjadi imam adalah orang yang paling tua di antara kalian berdua. Ya, 2 kali disebutkan ya. Nah, inilah dia pokok pembicaraan kita kali ini ya. Maka inilah akun kita ya, akun Suryati dibuka. Siapa yang ingin menjadi YouTuber, maka akan sama-sama kita nanti mengerjakannya. Saya akan menunjukkan caranya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.